Halo Pak Sugiarto, nama saya Patricia Orle Susanto dengan NIM 2602059853 dari kelompok mager makaroni goreng kering akan mempresentasikan tugas GSLC yang diberikan, yaitu mewawancarai 5 booth dari BIFES. Yang pertama adalah booth Milkshako yang menjualkan produk milkshake. Produk milkshake yang ditawarkan itu adalah varian coklat, vanilla, dan cookies and cream. Nah, menurut mereka, milkshake yang ada untuk saat ini itu sedikit overpriced dengan kualitas yang tidak sebanding dengan harganya. Oleh karena itu, mereka ingin membuat milkshake dengan harga yang lebih murah dan kualitasnya juga baik. Menurut mereka, fungsi dari produk yang mereka buat ini itu adalah untuk meredakan dahaga. Dan fitur yang mereka miliki itu adalah mereka memiliki beberapa varian yang unik. Untuk kedepannya mereka akan terus mengembangkan varian-varian yang ada. Nah, alat dan bahan yang mereka gunakan untuk membuat produknya itu adalah susu, es krim, dan produk tambahannya itu adalah choco chips. Kemudian, alat yang mereka perlukan itu adalah blender, ice scooper, dan sendok. Selanjutnya adalah Happy Corner. Produk yang mereka tawarkan itu adalah mochi gluten free dan dairy free. Menurut mereka, permasalahan yang ada itu adalah mochi itu tuh merupakan makanan yang kurang sehat dan tidak bisa dikonsumsi untuk orang-orang tertentu, terutama yang memiliki masalah pencernaan. Oleh karena itu, mereka memberikan mochi yang gluten free dan dairy free sehingga lebih sehat dan bisa dikonsumsi oleh orang manapun. Menurut mereka ini fungsi dari mochi ini adalah sebagai cemilan. Kemudian fitur yang mereka berikan itu adalah mochi ini bisa dimakan oleh siapa saja, terutama untuk orang yang memiliki masalah pencernaan karena tidak bisa mengkonsumsi produk dairy. Nah, alat dan bahan yang mereka perlukan itu sebenarnya tidak ada. Mereka lebih berfokus kepada distribusinya. Sehingga alat-alat yang mereka perlukan itu adalah chiller, ice gel, ataupun ice pack. Mochi yang mereka tawarkan ini tuh sebenarnya mereka sudah beli dari produsen, sehingga mereka tidak perlu membuatnya lagi. Selanjutnya adalah pecel roll. Pecel roll ini menawarkan produk pecel yang digulung dengan rice paper. Nah, menurut mereka itu, permasalahan yang ada itu ketika memakan pecel ini merasa kurang praktis. Sehingga mereka memberikan solusi dengan cara menggulung pecel, isi pecel standar seperti kayak pecel dengan sayuran, tempe, dan telur, lalu digulung dengan rice paper. Sehingga cara makannya itu bisa menjadi lebih praktis dan bisa makan sambil berjalan. Fungsi yang mereka berikan dari produk ini itu adalah mempermudah cara makannya. Dan fitur yang mereka berikan itu adalah memberikan sensasi makan yang baru. Kemudian, alat dan bahan yang mereka perlukan itu alat masak standar seperti panci, teflon, kompor, dan spatula. Kemudian, sayur-sayuran yang mereka pakai itu seperti sayur bayam, sayur daun singkong, dan masih banyak lagi. Lalu, mereka juga menambahkan tempe dan telur ke dalam pecelnya. Selanjutnya adalah sandang. Di sandang ini, mereka menawarkan produk steak, puding puyuh, dan mojito. Nah, di booth ini menurut mereka tidak memiliki permasalahan, lebih berfokus kepada inovasi yang baru. Menurut pemilik produk ini tuh, ia merasa ingin membuat steak, tapi pada saat itu dia tidak memiliki bumbu-bumbu untuk membuat steak yang seharusnya, sehingga ia menggantikannya dengan bumbu Indomie. Lalu
Ia menambahkan puding puyo dan mojito sebagai pelengkap untuk makan dengan steak ini. Nah, fungsi dari produk yang ia jual ini adalah steak sebagai makanan berat yang bisa dimakan untuk siang ataupun malam hari, lalu dessertnya untuk sebagai pencuci mulut, dan minumannya sebagai penyegar. Fitur yang ia berikan itu adalah steak dengan rasa Indomie. Lalu alat dan bahan yang diperlukan itu adalah untuk steak, ia memerlukan filet paha ayam, lalu bumbu Indomie, kentang untuk dijadikan mashed potato. Lalu untuk puding puyo, ia memerlukan bahan-bahan seperti Nutrijel dan sari perasa. Sari perasa ini bisa berupa sari stroberi, sari-sari coklat, ataupun rasa bubblegum. Lalu untuk mojitonya, ia memerlukan Sprite dan sirup. Dan untuk alat-alatnya, ia hanya memerlukan alat-alat standar seperti yang bisa dilihat di foto, itu seperti kompor, panci, teflon, dan spatula. Lalu yang terakhir adalah Sen. Sen ini memberikan produk fruit sando yang berisikan tropical fruit. Nah, menurut mereka, itu permasalahan yang ada itu UMKM di sini tuh sekarang kurang laku dagangannya, sehingga untuk itu ia ingin membantu UMKM yang ada dengan cara membuat sando yang terbuat dari donat yang dijual oleh UMKM dan menambahkannya dengan buah-buahan lokal seperti nangka. Nah, fungsi dari produk yang mereka tawarkan itu adalah untuk membantu penjualan UMKM. Dan fitur yang mereka berikan itu adalah jajanan yang manis dan segar. Karena menurut mereka, ketika siang hari itu pasti merasa panas dan ingin makan makanan yang manis dan segar. Sehingga ia membuat fruit sando ini. Lalu alat dan bahan yang mereka perlukan itu mereka berfokus pada pemotongan buah-buahannya dan pembuatan whipped cream untuk mengisi fruit sando ini. Sehingga bahan-bahan yang diperlukan adalah buah-buahan tropis, terus krim dan gula untuk pembuatan whipped cream, dan alatnya itu adalah mixer dan pisau, serta talenannya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih.